Shalom, puji Tuhan saudara. Selamat pagi dan selamat bergabung kembali di ibadah online Gereja Gading Light. Dan saya yakin kemurahan Tuhan dan kasih karunia Tuhan telah memelihara kita semua sampai saat ini. Oleh sebab itu, biarlah pagi hari ini kita datang di hadapannya, diberkati lagi, sama-sama kita menaikkan pujian, ucapan syukur, sama-sama nanti sebentar lagi kita ambil perjamuan kudus dan menerima sabda firman Tuhan yang telah kami siapkan dengan doa supaya firman Tuhan ini dapat memberkati, meneguh dan menguatkan kita semua. Haleluya. Mari saya ajak kita semua menyanyikan kemurahan Tuhan yang lebih dari hidup ini. Haleluya. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan
tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ku jatuh. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Rajaku. Oh hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ku jatuh. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Rajaku. Oh hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Betapa dalamnya kasih Tuhan kepada kita, saudara. Mereka kita panjatkan lagu ini, mengungkapkan cinta kasih kita kepada Dia. Ku cinta Kau, hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta Kau, cinta Kau, hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu, Engkau Allah. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. I love you, Lord, I just love you. Over and over, I want to tell you, Lord, how much I just love you. I love you. I love you, Lord, I just love you. Over and over, I want to tell you, Lord, how much I
just love you. You are my God and my King. You are my love and my life. You are my everything, and I just want to thank you, Lord. You are my God and my King. You are my love and my life. You are my everything, and I just want to thank you, Lord. I love you, Lord, I just love you. Over and over, I want to tell you, Lord, how much I just love you. You are my God and my King. You are my love and my life. You are my everything, and I just want to thank you, Lord. Engkau Allah dan Tuhan Raja. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Bersyukur kepadamu, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Bersyukur kepada Engkau Allah. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Bersyukur kepadamu, bersyukur kepadamu, bersyukur kepadamu. Sebuah ucapan lagu yang sederhana tapi sangat mendalam, yang mengungkapkan isi hati kita yang terdalam, mengasihi Tuhan Yesus karena Dia terlalu baik bagi kehidupan kita, saudara. Mari saya ajak saudara siapkan hati untuk datang ke meja Tuhan, mengambil perjamuan kudus. Amin, haleluya. Ya, saudara, saya yakin saudara sudah siap untuk sama-sama kita ambil roti dan anggur ini
Dan kebetulan roti yang saya dapat ada ayat firman Tuhan yang sangat luar biasa. Saya akan bacakan untuk menjadi berkat bagi kita semua. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Imamat 26 ayat 13. Puji Tuhan. Inilah janji Tuhan dan Tuhan telah lakukan semua ini dalam kehidupan kita, saudara. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita, datang ke meja Tuhan. Angkatlah roti di tangan kanan saudara dengan tinggi-tinggi. Dan saya akan bacakan firman Tuhan. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Saya ajak saudara angkat cawan di tangan kanan saudara dengan tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama saudara. Puji Tuhan saudara. Kali-kali saya katakan ada kuasa di dalam perjamuan kudus ini. Darah Tuhan Yesus yang senantiasa melindungi kita. Sehingga saudara ada suatu berkat ilahi yang membungkus kita semua. Oleh sebab itu saudara, sering-seringlah ambil perjamuan kudus di dalam hidup saudara. Dan percaya tidak ada virus dan COVID yang dapat menyerang saudara. Amin, haleluya. Saudara, hari ini adalah Mother's Day saudara. Mungkin bukan dirayakan di Indonesia, tapi secara internasional ini adalah Mother's Day. Saya mengucapkan setiap ibu, ya, Happy Mother's Day, Blessed Mother's Day bagi saudara yang telah berkorban, yang telah melayani anak-anak. Tuhan akan memberkati ibu-ibu dengan berlimpah-limpah. Biar kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah di dalam semua ibu-ibu. Puji Tuhan. Dan pagi hari ini saudara saya tergerak untuk sampaikan sesuatu yang luar biasa tentang salah satu sifat Allah atau atribut Allah, yaitu kesetiaan Tuhan saudara. Nah, kenapa saya perlu sampaikan hal ini? Sedangkan ini hal yang kelihatannya topik yang cukup sederhana. Tetapi atribut Tuhan ini atau sifat Tuhan ini yang luar biasa ini sangat-sangat menghiburkan setiap umat yang percaya saudara. Sebab jika kita tahu Tuhan setia, maka hati kita itu bisa rasa tenang, percaya kepada Dia sepenuhnya. Ya sama ya saudara. Seperti sebuah hubungan suami istri yang saling bisa dipercaya saudara. Jadi sang suami di dalam firman Tuhan juga di Proverbs ya, yaitu mengatakan Amsal ya 31, suaminya percaya kepada istrinya. Ya bayangkan begitu tenangnya seorang suami jika bisa percaya kepada istri atau istri kepada suami. Sebab kenapa pada saat suami keluar mungkin tugas di luar tempat, di luar kota, atau pada saat mereka terpisah untuk sementara, mereka tuh nggak terganggu dengan karena mereka tahu bahwa suaminya atau istrinya ini setia, tidak mungkin ya bermacam-macam dengan pria lain atau dengan wanita lain. Itu suatu kepercayaan yang luar biasa karena kesetiaan dari sang suami ataupun istri. Bayangkan saudara, kalau tidak bisa dipercaya. Ya, saudara,
sehingga harus selalu menanyakan suami, kemana sih, suami kepada istri, kau tadi kemana, ngapain saja. Jadi suatu hubungan itu tidak bisa nyaman karena tidak ada kesetiaan, saudara. Nah, Tuhan menyatakan kepada kita bahwa Dia itu adalah Tuhan yang setia, Allah yang setia, yang tidak akan mengingkar janjinya. Setia apa yang Dia telah katakan kepada kita. Sifatnya itu setia. Bahkan di Timotius mengatakan, saudara, sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia. Luar biasa, saudara. Pada saat umat Israel mulai mengenal Sang Allah, dipimpin keluar dari Mesir, maka Allah menyatakan sesuatu kepada mereka lewat Nabi Musa. Di Ulangan pasal 7, saudara. Mari kita sama-sama membacakannya supaya ayat-ayat ini yang meneguhkan iman kita. Kenapa? Kita perlu sekali mengenal dan mengetahui dengan baik bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang setia. Lihat ayat 7 sampai ayat 11. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Ini suatu pernyataan yang amat-amat luar biasa, saudara. Ya. Kesetiaan Tuhan atau kasih Tuhan kepada umat Israel yang jumlahnya relatif jauh lebih kecil dibanding bangsa lain. Tuhan nyatakan, aku tuh mengasihimu. Bukan karena engkau besar. Seringkali perkiraan kita tuh kalau kita besar, kita hebat, atau kita jumlahnya besar gitu, Tuhan pasti lebih menganggap ya mungkin. Ya saya rasa sifat manusia atau psikolog manusia itu sama di mana-mana, zaman dulu atau zaman sekarang. Pikirnya kalau besar, wah Tuhan pasti lebih perhatikan. Tetapi di sini Tuhan dengan jelas menekankan, aku pilih kamu, atau aku pilih engkau bangsa Israel, bukan karena engkau besar. Ya. Itu bukan syaratnya Tuhan setia, tetapi dikatakan apa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu. Maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Ini luar biasa sekali, saudara. Luar biasa sekali. Artinya apa? Artinya sebenarnya umat Israel ini bukanlah bangsa yang khusus sehingga tuh Tuhan membela, atau suatu bangsa yang hidupnya benar, berkenan, sehingga Tuhan tuh membebaskan mereka. Bukan. Itu bukan sebabnya Tuhan lakukan hal itu. Tetapi pertama karena Tuhan mengasihi, kedua karena Dia ada janji dengan nenek moyang mereka. Siapa? Abraham, Ishak, dan Yakub. Itulah yang kita katakan bagaimana Tuhan setia kepada umat yang Dia adakan sebuah perjanjian. Kita tahu bahwa Tuhan adakan perjanjian dengan Abraham dan menjanjikan bahwa Dia akan memberkati anak cucunya, saudara. Nah, saudara lihat kesetiaannya itu tidak bisa dipandang dari waktu yang singkat. Dari Abraham sampai sekarangnya itu di Ulangan itu berapa ratus tahun lewat, saudara. Kalau kita mungkin nggak pikir lagi ya. Kita mungkin nggak anggap itu Tuhan masih ingat
janjinya kepada nenek moyang yang sudah, apalagi sudah tidak ada, yang sudah tidak lagi hidup di bumi. Tetapi Allah kita beda, saudara. Dia tetap setia melaksanakan sebagai partnernya Abraham, sebagai sahabat sobatnya Abraham untuk terus memelihara keturunannya. Kalau di manusia mungkin ya kita mungkin selalu lebih pikir tuh istilahnya kesetiaan itu kadang kita hanya lihat di jangka waktu yang pendek. Aku lakukan sesuatu bagi Tuhan ya. Kok Tuhan belum jawab-jawab ya, mana Tuhan setiaannya saudara? Di mana Tuhan? Kita nggak bisa lihat kadang-kadang dengan jangka yang pendek. Seringkali setelah sekian lama, pada saat kita lihat kembali, noleh kembali apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, maka kita akan bisa katakan, aduh Tuhan, Engkau begitu setia memelihara dan melayaniku. Kita dapat bisa melihat, kalau kita amati, kita pelajari perjalanan hidup kita, bahwa di tikungan, di selak-selak yang tertentu saudara, kita melihat tangan Tuhan yang menolong. Tangan Tuhan yang mengangkat kita. Tangan Tuhan yang membuka jalan bagi kita. Luar biasa saudara. Luar biasa. Oleh sebab itu saudara, sangat-sangat bersuka dan bersyukur saudara. Jika kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menyembah Allah ini yang beda dari Allah yang manapun juga. Karena kesetiaannya terhadap umatnya, kemurahannya saudara terhadap kita, itu sangat-sangat di luar dari jangkauan pikiran kita. Terlalu besar kasihnya, terlalu besar kasih karunia-Nya, terlalu besar kemurahannya saudara. Dia bilang apa dikatakan? Oleh sebab itu, ya maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun Raja Mesir. Berkali-kali Tuhan katakan, bukan karena kebenaranmu, bukan karena kebaikanmu, melainkan hanya karena mereka adalah keturunan dari sobat atau sahabat Tuhan yang baik, Abraham, Ishak dan Yakub. Sehingga mereka menikmati kebaikan Tuhan yang di luar dari apa yang kita bisa bayangkan. Ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia. Lihat kan saudara dikatakan, kenapa Musa menekankan engkau harus kenal dia, Allah yang setia. Kenapa? Sebab kesetiaanmu kepada Tuhan, pengabdianmu kepada Tuhan, Tuhan tidak akan lupa dan sia-siakan. Mungkin kita tidak lihat janji Tuhan di dalam hidup kita, tetapi yakinlah saudara, Dia tidak akan lupa dan kebaikannya akan dinyatakan kepada anak cucu. Abraham tidak melihat keturunannya atau mengikut bersama dengan keturunannya, ya, menduduki tanah perjanjian, menikmati madu dan susu di tanah perjanjian, tidak melihat. Ishak pun mungkin nggak lihat. Tetapi saudara, apa yang telah dijanjikan Tuhan digenapi oleh Tuhan pada waktunya. Yang memegang, ya kan, dikatakan, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya. Ya. Di sini kita jelas saudara lihat apa yang dikatakan.
Ada syarat, saudara. Yang mereka yang mengasihi Tuhan dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Luar biasa. Perjanjian Abraham dengan Allah, keturunan Abraham sampai saat ini umat Israel tetap merupakan bangsa yang Tuhan pilih, bangsa yang Tuhan pelihara, bangsa yang selalu mengalami kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Kenapa? Karena Allah adalah Allah yang setia memegang janjinya. Dikatakan beribu-ribu keturunan. Tetapi ayat 10, terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci dia, ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci dia, ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Allah juga setia melakukan kepada orang-orang yang benci kepadanya. Kesetiaan Allah itu bisa melihat bahwa dia setia. Yang kita mau tekankan adalah dia setia kepada kita, umat Tuhan yang mengasihi dia. Jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Untuk mengalami kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Haruslah kita terdahulu juga ya, menjadi umat yang terus hidup di dalam perintahnya. Yang mau hidup di dalam perintah dan kasihnya, saudara. Yang tidak berkesudahan. Luar biasa, saudara, luar biasa. Ada beberapa hal yang saudara yang saya mau tekankan hari ini tentang kesetiaan Tuhan. Yang pertama, 1 Yohanes 1:9. Mari kita lihat 1 Yohanes. Ini ada merupakan ayat juga yang amat penting sekali untuk kita memahami lebih dalam lagi. 1 Yohanes 1:9 yang mengatakan juga kesetiaan Tuhan yang luar biasa. Dikatakan 1 Yohanes 1:9 pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, lihat, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kadang-kadang kita tanyakan, kenapa ayat ini harus menekankan Allah itu setia mengampuni? Bukankah cukup Allah akan mengampuni segala dosa kita? Di sini penulis yaitu Yohanes ini mau menekankan sesuatu sifat Allah yang supaya kita tidak ragu lagi pada saat kita mengaku dosa, tidak ragu lagi bahwa dosa kita itu diampuni. Sehingga kita tidak dituduh-tuduh oleh setan atau iblis atau manusia yang mengatakan, lu begitu jahat, mana mungkin Tuhan bisa ampuni, lu begitu buruk, mana mungkin Tuhan bisa memberi kesempatan. Ini semua harus dihapus. Kenapa? Karena di sini ayat dikatakan, Allah itu setia. Setia apa? Mengampuni dosamu. Berarti kapan saja kita datang kepada Tuhan, jika kita mengakui dosa kita, maka apa dikatakan? Dia pasti 100%. Tidak perlu diragukan. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Luar biasa. Makanya saudara, ini saya tidak tahu ya saudara ya, kalau manusia mungkin ya minta maaf ya, tapi ada syarat-syarat ya, tapi begini, tapi begitu. Tapi bukan Tuhan kita, saudara. Pada saat Tuhan kita mengampuni, berarti ampuni. Udah ingat, tidak ingat lagi, dihapus seluruhnya, dan saudara kembali menjadi benar dan kudus di hadapan Tuhan. Makanya di sini ditekankan juga mengatakan tidak yang Allah yang setia. Allah tidak bosan-bosan. Allah tidak
tidak menolak saudara. Setiap kali kita datang di hadapannya, mengakui dosa kita, Dia setia. Setia hati berarti apa? Dia tidak akan menolak. Ya kan saudara, setia itu berarti Dia akan lakukan sebagaimana Dia telah janjikan. Itu adalah setia. 1 Korintus pasal 10, kita lihat lagi 1 Korintus pasal 10. Ya, tadi kita melihat tentang kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan umat Israel karena janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, berarti keturunan. Kita melihat kesetiaan Tuhan untuk mengampuni dosa merupakan atribut sifat Allah yang amat penting bagi kita yang percaya bahwa Allah adalah Allah yang sangat murah hati. 1 Korintus pasal 10. Mari kita lihat satu aspek lagi tentang kesetiaan Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Wah, saudara, luar biasa ya. Saya doa ini menjadi rema bagi saudara dan saya. Pencobaan itu bisa dikatakan tantangan hidup atau dikatakan godaan-godaan saudara. Tapi saya lebih cenderung menginterpretasikan tantangan-tantangan hidup. Tantangan-tantangan sebagai cobaan, ya, yang kita alami itu Tuhan tahu sejauh mana kita sanggup melewati saudara. Sebab apa dikatakan? Sebab Allah setia. Setia dalam apa? Setia, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Kalau saudara sekarang saat ini mengalami cobaan dalam hidup saudara atau tantangan hidup, saudara pikir, aku nggak mampu lagi. Tidak sesuai saudara. Sebab kenapa? Sebab di mata Allah, Allah tahu bahwa saudara sanggup. Karena tidak mungkin dikatakan diberi pencobaan yang melampaui kesanggupan kita. Berarti apa dikatakan? Lihat nih saudara. Sebab pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Luar biasa. Ingat, ini adalah janji Tuhan. Kalau saudara sedang mengalami tantangan, Tuhan sudah siapkan jalan keluarnya. Tuhan sudah siapkan jalan keluarnya. Tuhan sudah siapkan jalan keluarnya bagi saudara. Ini janji Tuhan. Dan apa ditekankan? Karena Tuhan kita setia. Sehingga kita dapat menanggungnya. Dalam hal pengakuan dosa, Dia setia mengampuni. Dalam hal cobaan tantangan hidup, Dia setia sudah memberikan kita jalan keluar. Saudara, saya tahu kadang-kadang kita sendiri merasa, aduh Tuhan, sepertinya nggak ada jalan lagi. Sepertinya sudah kepepet banget, ke pojok banget saudara. Tapi saya mau saudara pegang janji ini pada hari ini. Sebab dikatakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Nya tidak akan berlalu. Maka saudara percaya, ucapkan terima kasih Tuhan, Engkau telah siapkan jalan keluar bagiku. Terima kasih Tuhan, jalan keluar sudah disiapkan dan aku akan keluar dari permasalahan ini. Puji Tuhan. Ya, ini penting sekali saudara. Kemudian kita melihat 2 Tesalonika
ayat 3, pasal 3. Ayat 3. Kita baca dari ayat 1 dulu ya. Selanjutnya saudara-saudara berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sampai seperti yang telah terjadi di daerah kamu. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Sebab bukan semua orang beroleh iman, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Keempat ini atau ketiga poin yang saya mau katakan adalah pada saat kita mengalami mungkin orang-orang yang jahat atau yang dikatakan di sini, kita tidak menjadi putus asa. Mungkin ada orang-orang yang tidak baik, yang menjorokkan saudara, yang melakukan tidak baik, saudara. Tuhan akan kuatkan hatimu. Bagaimana? Melepaskan pengampunan, terus berjuang, terus tidak putus asa. Dikatakan Tuhan yang setia, mengizinkan mungkin sesuatu yang jahat terjadi untuk meneguhkan iman saudara dan saya. Aduh saudara, kesetiaan Tuhan ini sangat-sangat luar biasa. Di berbagai segi kehidupan, percayalah Tuhan kita setia memelihara kita. Dan terakhir ayat ini akan menjadi ya, encouragement atau sesuatu peneguhan yang paling luar biasa. 2 Timotius pasal 2. Ini sangat luar biasa. Apa dikatakan? Ayat 11. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Ya. Berarti jika kita bertekun, ayat 12, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Tetapi ayat 13, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Ini luar biasa ya. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara, kita melihat di sini adalah ayat-ayat yang aneh sekali. Kenapa aneh? Sebab di ayat sebelumnya ada sebuah janjian. Ya, suatu perbuatan yaitu cause and effect. Cause and effect. Kalau kita mati, kita akan hidup bersama dia. Ya. Itu wajar logikanya. Kita bertekun, kita memerintah. Berarti kita bayar suatu harga, kita akan mendapat mahkota atau mendapat penghargaan, memerintah dengan dia. Kalau kita menyangkal dia, nah saudara lihat, dia pun menyangkal kita. Tetapi satu hal yang lucu, kesetiaannya tidak tergantung kepada perbuatan kita. Dikatakan jika kita tidak setia, dia tetap setia. Luar biasa. Dari mana contohnya kita bisa lihat? Kita tahu sepanjang sejarah umat Israel, ya, ada raja yang gak setia sama sekali. Ada raja yang tidak mengikuti perintah Tuhan, menyangkal dia. Tetapi tidak membatalkan kesetiaan Tuhan terhadap umat pilihannya. Dia tetap secara keseluruhan setia melayani umat keturunan Abraham yang telah dipilih. Luar biasa saudara. Kesetiaan Tuhan adalah satu sifat karakternya yang atribut dia, berarti ini adalah sikap dan sifat Tuhan sendiri, yaitu dia Tuhan yang setia. Terpujilah Tuhan saudara, semoga firman hari ini meneguhkan, menguatkan kita semua, mengetahui dan mengenal bahwa Allah kita Allah yang luar biasa, mengasihi, setia melayani kita.
Mari saudara-saudara, dan penutup ini sebelum kita akhiri firman Tuhan atau ibadah saat ini, terimalah berkat. Ya, Tuhan yang setia memberkati kita semua. Mari saudara, saya ajak kita semua angkat tangan, terimalah berkat ini saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sampai kita jumpa kembali minggu depan, dan Tuhan memberkati. God bless you.